Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa man tabi'ahum bi ihsan illa liyaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Entah itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada kekasih Allah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang merupakan contoh tauladan bagi diri kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya ialah saat ini kita sedang menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan majelis-majelis dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan kita, yang ternyata banyak membawa dampak negatif bagi diri kita. Tidak mengapa jika masuknya budaya-budaya barat dalam kehidupan kita lebih banyak membawa hal-hal yang bernilai positif. Namun masuknya budaya-budaya barat ke dalam lingkungan kehidupan kita lebih banyak membawa hal-hal negatif. Contohnya, banyak pemuda-pemuda saat ini, tak terkecuali anak sekolah, sudah terjerumus dalam lingkungan mabuk-mabukan, berpacar-pacaran, pergaulan bebas. Dan banyak anak muda saat ini sudah tidak mempedulikan lagi mana yang halal dan mana yang haram, sehingga mengakibatkan hari demi hari bangsa ini semakin dekat akan kehancurannya. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat adalah kita semua sebagai generasi muda. Namun kita sebagai generasi muda, tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi sangatlah berat, karena mengingat betapa pentingnya peran kita dalam membangun negeri kita ini. Oleh karenanya itu, marilah kita menjaga diri kita, jangan melakukan hal-hal yang dapat merusak tubuh kita, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Karena harus kita pikirkan bagaimana jadinya nanti negeri kita ini jika kita menjadi generasi muda yang lemah. Entah itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya lagi, jika kita lemah iman dan akhlak, karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Dan apabila itu terjadi, kita bukannya menjadi pelapor-pelapor pembangun bangsa, tetapi justru sebaliknya, kita akan menjadi virus penghambat dan penghancur negeri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sejarah juga telah mengajarkan kita agar kita mempunyai semangat juang yang tinggi dan bertanggung jawab penuh atas negeri kita ini. Karena ada mukalla yang mengatakan syubbunul yaumi rijalu badar. Pemuda hari ini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, agar terwujud negeri Indonesia yang aman, tentram, damai, serta mewujudkan masyarakat yang beragamis, masyarakat yang berpegang teguh terhadap 5 prinsip dasar, dan masyarakat yang mampu memperdalam ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, maka setidaknya kita harus menanamkan 3 hal ini di dalam diri kita. Yang pertama adalah disiplin. Di generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja dan gemar beramal. Semua itu untuk menyongsong masa depan yang cerah dan indah.
Namun sebaliknya, jika kita malas dan tidak mempunyai kedisiplinan, maka masa depan yang suram telah menanti kita. Karena orang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi ia akan tenggelam dalam pahitnya kopi. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda merupakan kehancuran di masa tua. Kemudian yang kedua adalah jujur. Orang-orang jujur pada saat ini sangat dibutuhkan oleh negeri kita untuk menjadi pemimpinnya, agar negeri kita ini menjadi negeri yang lebih maju dan negeri yang minim korup. Maka dari itu, marilah kita tanamkan sifat jujur di dalam diri kita, agar di masa yang akan datang nanti kita semua yang ada di sini bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan jujur untuk masyarakat Indonesia. Dan jujur juga tidak hanya jujur terhadap orang lain, tetapi penting juga bagi diri kita untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ulet. Generasi muda yang unggul dan berkualitas tidak akan mudah berputus asa dan akan selalu ulet dalam mengasah skillnya. Kita harus selalu ulet dalam mengasah skill kita sampai mencapai ke tingkat yang lebih tinggi dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 87, "Wala ta'asu mir ruhillahi illal qaum wala ta'asu mir ruhillahi innahu la yab'asu mir ruhillahi illal qaumil kafirun." Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat yang saya bacakan tadi sangat jelas bahwa berputus asa dalam berbagai aspek sangat dilarang keras oleh agama. Entah itu berputus asa dalam bekerja, berputus asa dalam menuntut ilmu, ataupun berputus asa dalam meraih cita-cita. Karena berputus asa itu merupakan perbuatan-perbuatan orang kafir. Maka dari itu, melalui kultum suku yang singkat ini, saya mengajak pada teman-teman semua, calon-calon pemimpin bangsa, mari kita menanamkan lima potensi ini di dalam diri kita, agar kita menjadi generasi muda agar kita menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas untuk negeri kita ini. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa agar iman melekat, rasio agar ilmu meningkat, raga agar badan sehat, usaha agar ekonomi meningkat, dan kinerja agar produktivitas meningkat berlipat ganda. Kalau kelima unsur dan tiga potensi ini telah tertanam dalam diri kita, maka yakin dan percayalah Indonesia kedepannya akan semakin maju dan menjadi negara yang dikenal namanya di seluruh dunia. Cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga kita semua yang berada di sini bisa menjadi calon generasi muda yang unggul dan berkualitas bagi negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.